Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan jamaah pengajian yang insya Allah dimulaikan Allah, hari ini kita akan mengaji bersama Ustadz Dr. Wido Subaha dengan tema adab membaca Al-Quran. Semoga pengajian yang tidak dalam waktu yang lama ini bisa bermanfaat. Mungkin nanti kita sampai jam 1:30, insya Allah. Untuk ya segera terlaksana, mari kita sampaikan waktu, kita berikan waktu kepada Ustadz Wido. Tafadhol Ustadz. Jalan sholat semua yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian adab series di kantor pajak pada siang hari ini kita akan melanjutkan dengan tema adab dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah, sebagaimana Allah telah menjaga Al-Quran ini hingga kita hidup hari ini, sebagaimana janjinya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Kata Al-Imam An-Nawawi, jangan engkau seperti air yang mengalir, karena air tidak pernah mengalir ya ke tempat yang lebih tinggi. Artinya ilmu tidak akan masuk ke dalam jiwa yang tinggi. Maka kita hendaknya menegakkan adab dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Sebagaimana Al-Imam Al-Jazairi mengatakan, jangan engkau tinggi-tinggi ingin menegakkan peradaban sebelum engkau terbiasa menegakkan setiap huruf di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana cara mengambil keberkahan daripada Al-Quran pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, walhamdulillah. Ya. Nah, karena itu kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema ini dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim, yaitu khusus bab 6-nya, ya, yakni Al-Babus Sadis fi Adabil Qur'an. Dan bab ke-6 inilah yang merupakan inti daripada karya beliau itu, sebagaimana beliau mengatakan bahwa hadzal babu huwa maqsudul kitab wa huwa muntashirun jiddan. Jadi inilah bab yang menjadi maksud besar dari kami menulis karya adab dengan Al-Quran ini, kata beliau. Dan ini merupakan hal yang sudah sangat umum, ya,
Dan ketika kita berbicara tentang bagaimana adab membaca Al-Quran, maka beliau katakan bahwa dalam waktu yang singkat atau dalam tulisan beliau yang ringkas, beliau hanya akan mampu menyampaikan yang pokok-pokoknya saja, kata beliau. Ya, beliau hanya akan menyampaikan yang pokok-pokoknya saja. Ya. Saya coba ringkaskan ya dalam kesempatan kali ini, ya, yaitu sebentar. Oke. Iya. Jadi yang pertama kata beliau bahwa adab membaca Al-Qur'an fa awwalu dzalika annahu yajibu 'alal qari al-ikhlasu kama qaddamnahu wa mura'atul adabi ma'al Qur'an. Jadi kata beliau wajib ya, wajib bagi orang yang membaca Al-Qur'an itu untuk menghadirkan ikhlas. Ya, dan dia menjaga adab ketika berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Dan hendaknya ya kata beliau fayanbaghi an yastahdira fi nafsihi annahu yunaji annahu yunaji Allah ta'ala wa yaqra'u ala hali man yarallahu ta'ala fa innahu in lam yakun yarahu fa inna Allah ta'ala yarahu. Dia harus menghadirkan satu spirit ya, seorang muslim itu ketika membaca Al-Qur'an harus hadirkan satu spirit bahwa ketika dia membaca Al-Qur'an seakan-akan dia itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia membacanya seakan-akan dia sedang melihat Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihatnya. Nah, sebenarnya apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi ini kurang lebih sejalan dengan jawaban Nabi Muhammad SAW ketika ditanya malaikat Jibril alaihissalam, akhbirni anil ihsan. Sampaikan kepadaku apa itu ihsan. Ya kan? Kata Nabi, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau melihat, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Ada kesamaan di sana. Nah, ini juga menjawab bahwa kata Nabi SAW dalam melakukan semua perkara itu wajib ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu, apalagi ketika kita membaca Al-Quran. Harusnya kita jauh lebih ihsan lagi ketika kita membaca Al-Quran. Jauh lebih apa? Jauh lebih profesional lagi. Ya, jauh lebih profesional lagi. Maka ketika kita membaca Al-Quran, ya, jadikanlah kesungguhan dan keseriusan kita, sehingga Allah juga memberikan ya sesuatu yang besar bagi kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kata beliau adalah ya wa yanbaghi idza arada al-qira'ah an yunazzifa fahu bisiwak wa ghairihi. Jadi hendaknya ketika kita hendak membaca Al-Quran, bagus sekali kalau kita itu terlebih dahulu menyegarkan mulut kita dengan membersihkannya. Dengan apa? Dengan siwak, ya, wa ghairihi, atau dengan selain siwak. Ya, siwak itu sesuatu yang dijadikan pembersih mulut, gigi, ya, dan juga bagian-bagian gusi dengan tanaman arok, ya, dan itu yang lebih utama. Tapi kalau tidak bisa, bisa juga dengan tanaman yang lain, kata Imam Nawawi. Ya, karena zaman dulu belum diciptakan apa yang ada seperti hari ini, ya. Jadi bisa juga dengan sobekan kain kasar, kata beliau, atau juga dengan
garam abu misalkan dan seterusnya. Intinya apa-apa yang bisa membersihkan mulut kita. Ya. Bahkan kemudian ada yang mengatakan kalau tidak ketemu apapun maka bersihkan dengan bagian jari yang kasar. Ya, bagian jari yang kasar. Ya. Meskipun di sini ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Nah, karena itu kemudian intinya adalah bersiwak ya, membersihkan dalam hal ini. Baik, berikutnya yang ketiga adalah hendaknya adab ya. Ketika kita bicara adab, ini bukan bicara halal haram ya. Ketika kita berbicara adab, maka kita berbicara tentang sesuatu yang mustahab atau sesuatu yang terbaik, sesuatu yang utama. Itu kalau kita bicara tentang adab ini ya. Jadi sebaiknya ketika orang itu membaca Al-Qur'an, wa yustahabbu an yaqra al-Qur'an wa huwa ala taharah. Ya. Jadi disukai ketika kita membaca Al-Qur'an itu dalam kondisi suci. Nah, itu disukai. Ya. Disukai seseorang itu membaca Al-Qur'an dalam kondisi suci. Dalam kondisi bersih. Apalagi disebutkan oleh Nabi SAW, at-tahuru syatrul iman. Ya. Kesucian itu sebagian daripada iman. Maka bagus sekali bahwa kemudian seseorang itu membaca Al-Quran berada dalam kondisi tidak berhadas, tidak junub. Ya. Jadi dia suci dari semua tersebut. Ya. Dan kata Imam Haramain, ya, dalam masalah bersuci ini, ya, bahwa apa kata beliau di sini, wala yuqalur takaba makruhan bal huwa tarikun lil afdal fa in lam yajidil ma'a tayammam. Ya, tidak disebut bahwa seorang itu melakukan sesuatu yang makruh, tetapi jika ia meninggalkan sesuatu yang lebih afdal, ya, maka jika ia tidak menemukan air, hendaknya dia bertayamum. Ya. Nah, bagaimana kemudian wanita yang istihadah, artinya tidak jelas haid apa tidak, terus mengelus keluar darah. Ya, begitu juga nifas, terus menerus, ya, istihadah. Maka wal mustahadatu fi zaman al mahkum bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhdis. Jadi kata Imam Al-Haramain, wanita yang istihadah dia dihukumi seperti orang yang berhadas, ya. Nah, adapun orang-orang yang junub maupun haid, kita perlu paham bahwa Imam An-Nawawi itu adalah bermazhab Syafi'i, dan di Indonesia ini juga mayoritas bermazhab Syafi'i. Nah, maka pendapat-pendapat pilihan beliau akan lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Kata beliau, wa ammal junubu wal haid fa innahu yahrumu alaihima qira'atul Qur'an sawa'un kana ayatan aw aqalla minha. Ya. Jadi untuk orang yang junub maupun haid, ya, haid, ya, maka haram hukumnya bagi keduanya untuk membaca Al-Qur'an meskipun satu ayat. Meskipun tidak sampai juga satu ayat, ya. Jadi tetap tidak boleh, ya. Yang dibolehkan seperti apa, ya, ya, wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'an ala qulubihima min ghairi talaffuz, ya, min ghairi talaffuzin bihi. Boleh bagi keduanya membaca Al-Qur'an, ya, di dalam kolbunya, dalam hatinya, tanpa talafuz, tanpa dilafazkan, ya, tanpa dilafazkan. Wa yajuzu lahuman nazaru fil mushafi wa imrarihi 'alal qalbi. Boleh juga kemudian melihat
ya melihat mushafnya boleh, ya, dan juga mengingat-ingatnya, wa imrarihi alal qalbi, dan mengingat-ingat di dalam hati itu boleh. Yang jelas tidak boleh talaffuz, tidak boleh melafazkan Al-Quran itu. Ya. Nah, bagaimana kalau kemudian kita katakan tasbih, tahmid, tahlil, ya kan, zikir-zikir lainnya yang umum lah, zikir pagi, zikir petang, ya, maka kemudian ini penting, ya, kata beliau, wa ajma'al muslimuna ala jawazit tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir was salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika minal azkari lil junubi wal haid. Bagi orang yang haid dan junub, kaum muslimin sepakat masih bolehnya bagi mereka bertasbih, bertahlil, tahmid, ya kan, takbir, salawat kepada Nabi, dan zikir-zikir lainnya, ya, itu dibolehkan. Ya, selama memang itu bukan daripada Al-Qur'anul Karim. Ya, selama itu bukan Al-Qur'anul Karim. Termasuk kalau ada seorang orang tua, dia kemudian punya anak namanya Yahya. Kemudian dia bilang kepada anaknya yang namanya Yahya, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan benar, dengan kuat. Ya, itu juga boleh. Padahal kalimat yang saya sebut tadi, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah, itu kan teks Quran surat Maryam ayat ke-12 itu. Ya, itu teks Quran surat Maryam ayat 12. Kenapa dibolehkan? Ya, kalau wa qasada bihi ghairal Quran fahuwa jaiz. Selama dia mengucapkan ayat tadi, teks tadi, itu mengucapkannya bukan dengan maksud bahwa itu ayat Quran. Tapi cuman karena kebetulan dia punya anak namanya Yahya, dia minta kepada Yahya untuk mengambil, ya, untuk mengambil Al-Quran itu dengan benar, gitu ya. Itu pun dibolehkan. Ya. Nah, kemudian disebutkan juga oleh para ulama di zaman beliau, ya, wa yajuzu lahuma an yaqula indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idza lam yaqsidal qira'ah. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jelas. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Maka dibolehkan, ya, seseorang itu kemudian mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu dibolehkan. Mengucapkan istirja selama maksudnya bukan membaca ayat tersebut, gitu ya. Nah, ini contoh adab-adab yang sampai didetailkan seperti ini, ya. Termasuk juga contoh lain, wa yajuzu an yaqula inda rukubid dabbah, bukan, saya awali, qala ashabunal Khurasaniyun, ya, berkata sahabat-sahabat kami dari Khurasan, maksudnya para ulama Khurasan, wa yajuzu an yaqula inda rukubid dabbah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina. Ya. Jadi boleh ketika dia naik apa yang dia sedang naiki, ya, kendaraan, dia membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini kan teks Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-13. Ya, tapi dia baca itu bukan sedang baca Quran, tapi memang sedang baca doa yang tidak dimaksudkan membaca Al-Quran. Maka itu dibolehkan. Wa inda du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ini jelas teks Quran surat Al-Baqarah ayat ke-201. Tapi kalau dia membacanya idza lam yaqsida al-qira'ah, kalau tidak dimaksudkan untuk membaca ayat Quran, maka itu pun dibolehkan. Jadi kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya, maka ini doa yang selama tidak dianggap membaca Al-Quran, orang yang haid maupun junub tetap dibolehkan. Ya. Termasuk kata Imam Haramain, fa in qala al-junub bismillahi walhamdulillahi fa in qasada al-qira'ata 'asa wa in qasada az-zikra aw lam yaqsid syai'an lam ya'sam. Ya, kata beliau, kata Imam Al-Haramain yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, jika seseorang yang sedang junub dia baca bismillah atau dia baca alhamdulillah dengan niat ya dia membaca Al-Qur'an, maka dia berdosa. Tapi kalau dia tidak niatkan membaca Quran karena dia sekedar berzikir tanpa maksud apapun, maka dia tidak berdosa. Ya, ini penjelasan cukup panjang terkait konsekuensi-konsekuensi dari bersuci tadi. Baik, berikutnya disebutkan oleh beliau, idza lam yajidil junubu awil haid ma'an yakni tayammam. Kalau dia tidak temukan air untuk bersuci, maka minimal hendaknya dia bertayamum. Ya, dan setelah itu tentu dia boleh melakukan apa-apa yang dibolehkan bagi orang yang bersuci, seperti mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Ya, nah, tetapi kemudian, ya kalau kemudian dia masih punya hadas, tentu akhirnya dia belum suci, maka haram baginya sholat tanpa bersuci, karena kunci sholat itu adalah kesucian. Ya, tetapi kemudian, ya kalau dia berhadas, dia tidak boleh sholat. Tetapi masih boleh membaca Al-Quran. Masih boleh duduk di masjid. Ya kan? Karena ini merupakan hal-hal yang tidak diharamkan bagi orang-orang yang berhadas. Ya. Nah, ini penjelasan beliau. Ya. Baik. Berikutnya adalah memilih tempat terbaik, ya, seperti masjid, ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, yang terbaik adalah memilih tempat yang terbaik. Itu kira-kira kesimpulan saya. Ya. Sebagaimana beliau mengatakan, wa yustahabbu an takunal qira'atu fi mawdi'in nazifin mukhtarin. Ya, hendaknya dia membaca Al-Quran itu di tempat yang bersih dan di tempat yang nyaman, gitu ya. Jadi kalau bisa di tempat yang bersih, di tempat yang nyaman, ya. Jadi tempat-tempat yang memang terbaik untuk membaca Al-Quran. Nah, itu yang hendaknya dia bisa lakukan, ya, yaitu membaca di tempat-tempat yang terbaik, tempat-tempat yang bersih. Nah, tentu tempat-tempat yang terbaik itu, ya, kalau ditanya, disebutkan oleh beliau, walihadza istahabba jama'atun minal ulama'i al-qira'ata fil masjid. Ya, kalau ditanya, mayoritas ulama itu lebih suka membaca Al-Quran di masjid. Kenapa? Karena masjid itu likaunihi jami'an, ya, lin nazafah, ya, dia merupakan adalah tempat yang dimaklumi sebagai tempat yang bersih, tempat yang mulia, dan tempat yang memiliki keutamaan seperti i'tikaf dan seterusnya. Ya. Nah, karena itu kemudian penting bagi kita untuk menjaga adab-adab ini, ya. Nah, bagaimana kemudian membaca Al-Quran di kamar mandi, ya kan? Bagaimana membaca Al-Quran di kamar mandi? Qala Asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi,
tukrahu qira'atul Qur'ani fi salasati mawadhi' fil hammamat wal khushush wa baitir raha wa hiya taduru. Ya. Jadi dimakruhkan membaca Al-Qur'an di 3 tempat. Makruh hukumnya kata Imam Asy-Sya'bi, yaitu membaca di kamar mandi, di kakus ya, atau di WC gitu ya. Atau di tempat penggilingan ya, yang sedang beroperasi ya, yang sedang bekerja gitu ya. Nah, kenapa? Karena bagi mereka ya, misalkan Abu Maisarah ya, seorang ulama mengatakan la yuzkarullahu illa fi makanin tayyibin wallahu a'lam, kata beliau. Karena Allah itu tidak disebut kecuali di tempat yang baik. Nah, makanya kemudian jangan sampai membiasakan menyebut nama Allah di tempat yang tidak baik. Tapi hukumnya makruh ya, disebut oleh Imam Asy-Sya'bi di sini. Ya. Nah, bagaimana membaca Al-Quran di jalanan? Ya. Nah, kalau candaannya membaca Al-Quran di jalan ya jangan ya, nanti ketabrak mobil. Tapi ini dibahas juga oleh beliau, bukan dalam masalah itu ya. Kata beliau, wa ammal qira'atu fit tariq fal mukhtaru annaha jaizatun ghaira makruhatin idza lam yaltahi sahibuha. Ya, membaca Al-Quran di jalanan boleh selama tidak mengganggu pengguna jalan, boleh. Tapi kalau sampai mengganggu pengguna jalan gara-gara kita tilawah Quran, itu makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Jadi jangan sampai kita karena niat membaca Al-Quran malah mengganggu manusia gitu ya. Itu nanti sama juga dengan ketika kita membaca Al-Quran dengan suara keras, memang mungkin nikmat, tapi mengganggu manusia yang lain, maka itu pun tidak disarankan ya. Nah, karena itu kemudian menjaga adab etika ya, melakukan satu kebaikan harus dengan adab yang baik juga. Nah, berikutnya disebutkan bahwa yustahabbu lil qari fi ghairi salati an yastaqbilal qiblah. Ya, bahwa hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an ya, tentunya ketika di luar salat ya. Kalau di dalam salat ya itu dia sudah menghadap. Ketika dia membaca Al-Qur'an di luar salat, hendaknya dia ya membacanya dengan menghadap kiblat. Hal ini sesuai pemahaman An-Nawawi terhadap satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat. Khairul majalis mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik majelis itu adalah yang menghadap kiblat. Ya, jadi sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat. Nah, karena itu duduklah di kiblat itu, menghadap kiblat itu, wa yajlisu mutakhashsyi'an bisakinatin wa waqarin mutriqan ra'sahu wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi. Nah, ini menarik ya. Jadi duduklah kalian ketika membaca Al-Qur'an dengan khusyuk, dengan tenang jiwa raga, kepalanya ditundukkan, dan tetap menjaga adab-adab duduk kalian itu seakan-akan kalian sedang duduk di depan guru. Gitu ya. Jadi bayangkan ketika kita ada guru di depan, kita duduk. Nah, ketika membaca Quran tuh kebiasaan itu dibuat seperti itu. Dan itu lebih sempurna. Ya, dan itu lebih sempurna. Bagaimana kalau kemudian orang itu bacanya sambil berdiri, ya kan? Sambil tidur-tiduran di kasur, atau dengan dengan cara-cara yang lain lah. Ada yang di atas motor ya, dan seterusnya. Maka tetap bagi mereka itu dapat pahala, tapi pahalanya tidak seperti pahala yang kami sebutkan pertama, kata beliau. Yaitu tetap pahala yang terbesar itu adalah pahala dengan membacanya sambil duduk, tunduk, khusyuk ya, dan menjaga adabnya seakan-akan dia sedang duduk di depan guru. Nah, ini yang disebutkan ya, sehingga kemudian ya
meskipun tetap boleh, silahkan di atas tempat tidur kita baca Al-Quran boleh, ya. Sebagaimana dulu Abu Musa Al-Asy'ari juga mengatakan, ya. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari disebutkan bahwa, ya, mana di sini disebutkan oleh beliau bahwa aku dulu, ya, jadi kata beliau, wa an Abi Musa Al-Asy'ari qala inni aqra'ul Qur'an fi salati wa aqra'u ala firashihi. Aku dulu membaca Al-Qur'an di dalam salat dan juga kadang-kadang ketika di atas kasur gitu ya. Jadi tidak ada masalah, tapi pahalanya tentu berbeda. Ya, termasuk juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'ala sarir. Ya, dulu aku membaca kebiasaanku pada bagian yang aku konsisten membacanya, itu disebut sebagai hizib, ya. Di setiap orang tuh hendaknya punya hizib, ya, yang aku konsisten membacanya. Waktu itu aku berbaring di atas ranjang. Nah, itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Baik, berikutnya adab dalam membaca Al-Qur'an itu adalah fa idza arada syuru'a fil qira'ah ista'az, ya, faqala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, hakaza qala al-jumhur minal ulama. Kalau kita ingin membaca Al-Qur'an, maka disyariatkan bagi kita itu untuk ta'awuz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Inilah, ya, yang dikatakan oleh jumhur ulama. Inilah yang difahami oleh jumhur ulama. Wa qala ba'dus salaf, ya, berkata sebagian ulama terdahulu, yata'awwazu ba'dal qira'ah liqaulihi ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Tapi jangan juga kita aneh bahwa ada pemahaman sebagian salaf dulu bahwa ta'awuz itu justru dibaca setelah qiraah. Ya, ini pengaya saja. Jadi memang menarik Imam Nawawi ini menyampaikan sesuatu itu memberikan pengaya-pengaya gitu. Jadi jangan aneh kalau kemudian ada yang memaknai ta'awuz itu dibaca sesudah membaca. Jadi dia baca kemudian baca ta'awuz. Kenapa? Karena mereka memahami Quran surat An-Nahl ayat 98 itu. Ketika Allah mengatakan fa idza qara'tal Qur'an ya fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, itu dimaknai jika engkau sudah membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, meskipun kata beliau, ya, wa taqdirul ayat indal jumhur wa idza aradtal qira'ah fasta'iz. Ya, meskipun menurut jumhur maksud ayat tersebut bukan setelah, meskipun zahirnya setelah. Tapi maksudnya adalah jika engkau berkehendak ingin membaca Al-Qur'an maka ta'awuz gitu. Nah, maka versi ta'awuznya yang mana? Yang tadi pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetapi wa kana jama'atun minas salaf yaqulun, sebagian, ya, kecil ulama atau beberapa kelompok daripada ulama salaf, mereka ta'awuznya redaksinya berbeda. Apa bunyinya? A'udzu billahis samii'il alimi minasyaitonir rajim. Ya, wala ba'sa bihadza, enggak apa-apa kata beliau. Wala ba'sa bihadza, enggak apa-apa kalau baca ta'awuz dengan ini. Walakinnal ikhtiyaru huwal awwal. Tetapi yang lebih baik menurut kami, kata Imam An-Nawawi, adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, karena itu kemudian apa hukum ta'awuz? Hukum ta'awuz menurut Imam Nawawi, inna ta'awuza mustahabbun laisa biwajibin. Hukum membaca ta'awuz itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya.
wa huwa mustahabbun likulli qari'in sawa'un kana fi sholati aw fi ghairiha. Jadi sunnah bagi semua orang yang membaca Al-Quran, baik ketika sholat, maksudnya ketika di dalam sholat maupun ketika di luar sholat. Ya, ya. Wa yustahabbu fi sholati fi kulli raka'atin 'ala sahih minal wajhaini 'inda ashabina. Ya. Jadi hukumnya juga sunnah dibaca di setiap rakaat sholat. Ya, ini berdasarkan pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat para ulama. Ya, kenapa? Karena ulama mengatakan pendapat pertama mengatakan sunnahnya membaca ta'awuz itu hanya pada rakaat pertama. Ya, meskipun kalau dia lupa pada rakaat pertama membaca ta'awuz, hendaknya dia membacanya pada rakaat kedua. Ya, tetapi kemudian pendapat yang lain mengatakan sunnahnya membaca pada setiap setiap rakaat, ya. Nah, ini kemudian pendapat-pendapat yang ada, ya. Jadi beliau memilih disunnahkan ya membaca di setiap rakaat, tidak hanya di rakaat yang pertama saja. Ya. Baik, berikutnya hendaknya seseorang itu membaca basmalah, ya. Wa yanbaghi an yuhafiza ala qiraati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin siwa bara'ah. Ya. Hendaknya selalu membaca bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat kecuali surat At-Taubah yang diawali dengan bara'ah. Ya, diawali dengan kecuali surat Bara'ah. Ya. Nah, kenapa? Fa inna aksarul ulama'i ala annaha ayatun haitsu kutibat fil mushaf wa qad kutibat fi awailis surah siwa Bara'ah. Ya. Jadi kemudian ya mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa Bara'ah itu termasuk ayat lanjutan. Dia bukan awal surat. Ya. Bukan basmalah kecuali surat At-Taubah. Nah, ini tentu terjadi ikhtilaf di sini dalam masalah ini, ya. Nah, karena itu kemudian penting bagi kita untuk selalu membaca basmalah tadi. Berikutnya, faida syara'a ya fil qira'ah, disyariatkan ketika dia membaca falyakun sya'nuhul khusyu' wa tadabbur 'indal qira'ah. Hendaknya dia membacanya dalam keadaan khusyuk, ya. Dan banyak sekali dalil yang mensyariatkan seseorang itu membacanya dengan tadabbur. Ya, di antara dalil yang paling sering diulang-ulang itu adalah ya diulang-ulang oleh para dai, Quran surat An-Nisa kan, ayat 82 atau surat 47 ayat 24. Itu sangat sering, ya. Di afala yatadabbaru nal Quran, ya. Afala yatadabbaru nal Quran. Jadi, kenapa kalian tidak pernah sempat mentadaburi Al-Quran? Ya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, kenapa kalian tidak sempat tadabbur Quran? Ya, apakah hati kalian itu sedang terkunci? Ya. Atau kemudian Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa kalian tidak pernah sempat tadabbur Al-Quran? Padahal seandainya Al-Quran datang dari selain Allah, maka pastilah kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Ya, nah, artinya mafhum mukhalafahnya, dengan kita mentadabburi Al-Quran, maka insya Allah hati kita akan semakin cerah, semakin terbuka pintu-pintu kefahaman, dan semakin menikmati harmoni antara ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ya, semakin harmoni. Ya.
Nah, makanya kemudian Al-Quran ini antum tidak hafal nggak ada masalah, tidak berdosa, ya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran itu tidak pernah menyempatkan tadabbur Quran, padahal Allah telah perintahkan. Misalkan dalam Quran surat Shad surat 38 ayat ke-29 dengan firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan untuk ditadaburi, ditazakuri, ya, oleh orang-orang yang cerdas akalnya. Dan banyak sekali hadis-hadis, ya, yang bisa menceritakan tentang hal tersebut, ya. Makanya disebutkan bahwa warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Makna tartil itu baik supaya bisa difahami, ya, dan itu orang Arab, orang yang mengerti, yang belajar langsung dengan Nabi, mereka saja diminta membaca perlahan-lahan. Tentu logikanya kita saja ketika tidak paham harusnya lebih berhati-hati lagi, lebih menikmati lagi. Nah, dikatakan oleh beliau, ya, ini kisah tentang Bahas bin Hakim, ya. Jadi warawaina an Bahas bin Hakim, ya. Ini kisahnya tentang Zararah bin Aufa, ya. Jadi Bahzi ibn Hakim pernah meriwayatkan anna Zurarah ibn Aufa at-tabi'i al-jalil, ya, seorang tabi'in, ya, yang mulia, Zararah bin Aufa. Suatu ketika dia pernah menjadi imam sholat subuh, ya, pernah menjadi imam sholat subuh, ya. Ammahum fi salatil fajri faqara'a hatta balagha. Dia pun membaca Quran surat Al-Mudatsir sampailah pada ayat 8 sampai ayat 9. Ketika Allah mengatakan fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Ya, yang kurang lebih maknanya adalah maka jika ditiupkan sangkakala maka hari itu menjadi hari yang sangat sulit. Setelah membaca ayat itu, ya, kata Bahas bin Hakim, Zurarah ibn Aufa ini kemudian jatuh wafat, ya. Dan kata Bahas, aku waktu itu termasuk orang yang membopong, ya. Aku termasuk orang yang membopong Zurarah ibn Aufa. Nah, ini menunjukkan, ya, satu kisah yang diangkat oleh Imam Nawawi untuk menunjukkan bahwa begitu mentadaburinya para ulama itu ketika membaca. Ya, kalau kita membaca Al-Quran itu, khususnya dalam sholat, bacanya nikmati pelan-pelan, bertahap, jangan terburu-buru, pelan-pelan. Bahkan ketika kita membaca Al-Fatihah saja, itu yang utama membaca satu ayat, satu nafas. Ya, meskipun saya tahu banyak di antara kita punya kemampuan 7 ayat, 1 nafas. Nah, itu luar biasa orang Indonesia. Tapi kalau bisa 1 ayat, 1 nafas. Supaya kita bisa menikmati. Begitu juga pada membaca surat-surat yang lain. Ya. Nah, begitu juga dikisahkan wa kana Ahmad ibn Abil Hawari radhiyallahu anhu, ya, adalah Ahmad bin Abu Hawari, ya, seorang sahabat yang mulia, wa huwa raihanatus Syam. Ya, dia ini satu tokoh besar di Syam, ya. Tentang beliau, kama qala Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah, idza quri'a indal idza quri'a indahul Qur'an yasihu wa yas'aq. Ya, jika dibacakan Al-Qur'an di sisinya, dia pun kemudian pingsan, ya. Jadi begitu menikmati, ya, bacaan Quran itu, dan ketika yang dibaca ayat-ayat tentang kekhawatiran, dia kemudian menjadi pingsan, ya. Nah, ini ulama-ulama besar, ya. Ya, maka kemudian disebutkan
ya oleh beliau bahwa hendaklah manusia itu ya memperhatikan ya obat-obat hati. Kalau kita hari ini membaca Al-Qur'an belum bisa menikmatinya, maka jangan-jangan kita punya bukan hanya Al-Qur'an ya, kadang kita tidak punya empati dan seterusnya. Itu jangan-jangan kita punya penyakit dalam hati. Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa waqala Sayyid Al-Jalil, ya berkata As-Sayyid Al-Jalil, ya Zul Mawahib wal Ma'arif, seseorang yang punya banyak keutamaan dan memiliki banyak pengetahuan, dialah yakni Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu taala anhu. Dialah Ibrahim Al-Khawwas. Kata Ibrahim, ya, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati ada 5. Jadi kalau kita sulit memahami Al-Qur'an, sulit menikmati Al-Qur'an, coba gunakan 5 obat ini. Apa 5 obat ini? Yang pertama, qiraatul Qur'an bitadabbur. Bacalah Al-Qur'an dengan merenunginya, mentadabburinya. Itu obat. Yang kedua, wa khala'ul batni. Sering-sering mengosongkan perut. Yang ketiga, wa qiyamul lail. Ya, lakukan qiyamul lail. Yang keempat, wa tadarru'u 'inda sahar. Berdoalah di waktu sahur, di sepertiga akhir malam. Yang kelima, wa mujalasatus salihin. Dia hendaknya sering-sering duduk, bermajelis, bersahabat dengan orang-orang saleh. Sebagaimana Allah juga perintahkan dalam Al-Quran surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkumpullah bersama orang-orang yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana cara kita untuk mentadabburi Al-Quran itu? Di antara cara yang pertama adalah dengan mengulang-ulang ayat untuk ditadabburi. Ya. Dan mengulang-ulang ayat untuk ditadabburi, ya, ini adalah kebiasaan Nabi. Ya, ini adalah kebiasaan Nabi. Ya. Jadi bagaimana kemudian disebutkan warawaina an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala. Kami sudah pernah meriwayatkan dari Abu Dzar, kata Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi ini periwayat hadis, ya. Bahwa Abu Dzar pernah berkata, ya, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Ya, Nabi itu pernah mengulang-ulang satu ayat hingga pagi. Ayat apa itu? Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-118. Ketika Allah mengatakan in tu'adzibahum fa innahum ibaduk, ya. Jika engkau, ya, in tu'adzibahum, jika engkaunya itu Allah, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itulah adalah hamba-hambamu, ya Allah. Ya, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Nah, itu Nabi SAW mengulang-ulang sampai pagi baca masalah ini. Ya. Termasuk juga, ya, yang diketahui misalkan dari dari sahabat misalkan yang bernama Tamim Ad-Dari, bahwa annahu karrara hazihil ayah hatta asbah. Nah, kebiasaan-kebiasaan Nabi itu diikuti juga oleh para sahabat. Ada sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari, beliau itu mengulang-ulang ayat sampai pagi. Ayat apa? Quran surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 21. Nah, ini berarti kan setiap orang-orang saleh itu punya ayat-ayat yang
yang mengesankan jiwanya. Ya, bagi Tamim Ad-Dari, Quran surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 21. Ya, ketika Allah mengatakan am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat jahat mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka sama dengan orang-orang beriman, sama dengan orang-orang yang berbuat baik, sama dalam hidup mereka, sama dalam kematian mereka? Sangat buruk penilaian mereka. Nah, artinya enggak sama. Ini juga menjadi motivasi bagi orang-orang yang senantiasa teguh, berintegritas, ya, selalu menjaga dirinya kepada Allah, tidak pernah melupakan Allah. Maka orang-orang seperti ini hidupnya berkah, matinya pun mudah. Nah, jadi jangan sekedar kita itu ingin hidup nikmat, ya, tapi berharap juga lah mati nikmat. Nah, itu mati husnul khatimah. Ya. Begitu juga sahabiah yang lain. Kalau tadi sahabat laki-laki, ya, bagaimana kemudian ya Abbad ibn Hamzah, Habbad ibn Hamzah, dia mengatakan dakhaltu ala Asma wa hiya taqra. Aku pernah datang kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha, ingin berguru kepada beliau. Tapi waktu itu Asma sedang mengulang-ulang satu ayat. Surat apa itu? Surat At-Tur. Surat 52 ayat 27. Ya, surat At-Tur surat 52 ayat 27. Apa bunyi kalimatnya? Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Diulang lagi sama beliau. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Diulang terus sama ya siapa Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala. Artinya apa? Maka Allah berikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Maka mendengar itu fawaqafat indaha faja'alat tu'iduha wa tad'u. Ya, aku pun terdiam. Dia ulang-ulang kemudian dia doa. Dia ulang-ulang dia doa. Ya kan? Dia ulang-ulang doa. Fatalat ala zalik fazahabtu ila suq. Karena aku tunggu masih terlalu lama enggak selesai-selesai. Aku pun pergilah ke pasar. Ya. Aku pun pergi ke pasar. Ya. Faqadaitu hajati, kutunaikanlah apa kebutuhanku, summa raja'tu wa hiya tu'iduha wa tad'u. Begitu aku kembali, aku masih menemukan Asma binti Abu Bakar masih membaca ayat itu, diulang-ulang, habis baca dia doa. Kalau tidak salah dalam kitab yang lain saya membaca, kalau tidak salah ya, wallahu alam, karena di sini tidak dijelaskan. Kemudian bertanya Abbad bin Hamzah kepada Asma binti Abu Bakar, kenapa engkau mengulang-ulang ayat tersebut? Kata Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, aku ingin mendapatkan makna apa lagi yang aku belum dapatkan daripada Al-Qur'anul Karim. Ala kulli hal, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, masih banyak lagi adab-adab yang harus kita nikmati dan fahami dalam membaca Al-Quran ini. Sekali lagi, karena Al-Quran itu mulia, mengandung ilmu yang mulia, maka dia tidak akan masuk ke dalam jiwa kecuali jiwa-jiwa yang mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang mulia, dan mudah-mudahan Al-Quran itu dimudahkan untuk masuk ke dalam jiwa kita, menjadi asyifa'u sudurina, dia menjadi obat bagi jiwa-jiwa kita, dan dia menjadi penjaga kita di dunia maupun di akhirat.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas tausiahnya Ustadz Windo. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Apakah masih bisa? Monggo. Ustadz, Ya, monggo. Atau dua pertanyaan mungkin Ustadz. Yang lain nanti kita lanjut, kita jawab aja. Ya mungkin Ustadz. Ya, monggo. Ada pertanyaan dari CSMR. Ustadz, ketika kita sudah belajar bertahun-tahun tahsin Al-Quran, tahfidz Al-Quran, bahkan kita mengetahui dan memahami sebagian besar adab-adab, tetapi ketika di kehidupan nyata, banyak menemui orang yang salah dalam membaca. Beradab, mungkin kurang beradab mungkin ya Ustadz. Tetapi kita harus terima sebagai bentuk kearifan dalam berinteraksi sosial. Hal ini menimbulkan sedikit banyak hati yang ngedumel ketika bermakmum kepada imam yang salah tersebut. Nah Ustadz, bagaimana kita menjaga hati di tengah kondisi tersebut? Saya khawatir timbul rasa sombong karena sedikit ilmu yang kita miliki. Mungkin satu lagi Ustadz ya. Ya, silakan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ini dari Somawati, mungkin Bu Somawati Pak. Jika sedang halaqah Quran ba'da subuh secara berjamaah online, kemudian masuk waktu suruk, apakah beradab jika kita meninggalkan halaqah untuk menunaikan sholat sunnah suruk? Kemudian jika sedang halaqah Quran kemudian telah masuk waktu zuhur, apakah harus menyelesaikan halaqah Qurannya sampai selesai atau bersegera untuk menunaikan ibadah sholat zuhur dengan meninggalkan halaqah Quran? Dua aja Ustadz, mungkin mengingat waktunya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya singkat ya, insya Allah. Yang pertama adalah bagi kita yang telah memiliki ilmu terkait dengan apa yang baik, salah dan benar dan seterusnya, maka bagus sekali bagi kita untuk mengubah kondisi-kondisi yang belum ideal menjadi kondisi-kondisi yang ideal. Jadi caranya bagaimana? Caranya dengan mengingatkan, ya, mengingatkan di luar sholat, ya, mengingatkan di luar sholat bahwa bacaannya kurang baik. Ya. Tahsin itu kan membaguskan bacaan. Tapi kalau kemudian kesalahannya adalah kesalahan yang kaitannya dengan dengan sesuatu yang inti, maka tentu adalah tanggung jawab bagi kita untuk mengingatkannya. Misalkan dia salah dalam membaca ayatnya dan seterusnya, maka di dalam sholat diingatkan. Jadi tentu jangan sampai kita membuat ngedumel dalam hati, karena ngedumel dalam hati itu secara psikologi akan membawa penyakit pada jiwa kita, karena seperti sesuatu yang tidak tersalurkan. Maka itu harus disalurkan dengan cara apa? Dengan cara dakwah, memperbaiki. Ada yang harus diperbaiki dalam sholat, tapi ada juga yang harus diperbaiki di luar sholat. Nah, di luar sholat secara individu, ya itu biasa. Ya. Misalkan saya pribadi pernah, ya dulu ketika saya menjadi imam,
Kemudian setelah saya selesai, tidak lama kemudian teman saya datang, ya, bacaan antum tuh tadi keliru, tapi sudah saya benarkan, kata beliau. Saya benarkan itu maksudnya dia sudah niatkan membaca untuk kesalahan kalimat yang saya tadi sampaikan itu. Jadi dia pun tidak ada ini karena dia sudah sampaikan kepada saya bahwa saya salah dan seterusnya. Jadi itu ya. Jadi tidak boleh dia disimpan dalam hati karena ngedumel itu dia tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, dia akan menjadi penyakit dalam jiwa kita. Sementara Islam mengajarkan untuk menyampaikan, untuk mengubah. Baik, yang kedua adalah terkait ketika kita sedang bermajelis, sedang halaqah Quran, sedang kuliah atau sejenisnya, maka semua itu dipimpin oleh pemimpin majelis, ya, oleh dosen, oleh guru, oleh musyrif, oleh muaddib dan seterusnya. Maka yang terbaik adalah menyelesaikan bersama mereka. Jadi misalkan sholat zuhur, kuliah belum selesai, maka selesaikan kuliah, baru kemudian sholat zuhur. Jadi jangan tinggalkan majelis hanya untuk sholat zuhur. Yang jelas sholat zuhurnya harus tetap dilakukan berjamaah. Karena menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib, dan maka sempurnakan menuntut ilmu itu, dan kemudian nanti mereka dapat melaksanakan sholat berjamaah juga, meskipun tidak di tempat yang apa namanya pada hal yang pertama. Ini terjadi di itu, ya. Jadi sholat. Nah, sehingga kelas-kelas yang memang belum selesai atau memang harus belum selesai, ya dia akan selesaikan dulu. Ya, biasanya saat penyelesaiannya tidak lama, ya mungkin sekitar 30 menit, ya. Nah, setelah itu kemudian mereka sholat zuhur berjamaah untuk kelas itu. Nah, itu saya kira lebih baik daripada kita kemudian meninggalkan kelas. Tetapi seandainya terbatas, ya. Jadi dia minta izin kepada pemimpin majelis, mohon izin untuk sholat syuruk dahulu, itu dibolehkan juga, ya, dibolehkan juga sholat sunnah syuruk. Kalau untuk sholat zuhur selama tidak terlalu lama molornya kira-kira, maka dahulukan menyelesaikan bersama guru, dan setelah itu bersama-sama sholat zuhur. Demikian yang dapat kami pahami dari kebiasaan-kebiasaan para ulama dalam masalah sholat tepat pada waktunya itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mungkin mengingat waktu, mungkin saya simpulkan sedikit bahwa ada dalam membaca Al-Quran, pertama ikhlas, dua berkhidmat, tiga bersuci dari hadis, empat tayamum jika tidak mendapatkan air, memilih tempat terbaik, keenam menghadap kiblat, 7 membaca ta'awudz, 8 membaca basmalah, 9 membaca dengan tadabbur, 10 mengulang-ulang ayat yang ditadaburi. Mungkin itu intinya Ustadz. Jazakallah atas waktunya. Mungkin bisa ditutup dengan doa Ustadz nanti biar ilmu tersebut bisa menancap di hati kita jamaah semua Ustadz. Baik Bapak Ibu semuanya, mari. Hanya satu aja Ustadz. Gimana Bu? Satu pertanyaan karena mengganjal ya. Kalau Quran itu sobek-sobek itu terserpi-serpi itu gimana Ustadz adabnya, baiknya? Ada yang bilang dibakar. Ada yang gimana Ustadz menurut Ustadz? Iya. Jadi Al-Quran kalau memang dia sudah tidak digunakan, maka ahsan kemudian dia dikumpulkan, ya, di tempat yang baik, ya, kemudian dikumpulkan tempat yang baik sehingga tidak menjadi kececeran, ya, ya, karena itu kemudian maka tidak masalah membakarnya, ya, dan pembakaran
mushaf Al-Quran itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ya untuk tujuan yang lebih utama yaitu menjaga Al-Quran. Ya, jadi karena itu kemudian atau cara yang lain ya dengan apa namanya melarutkannya, bisa ada kertas yang bisa larut dengan air, itu bisa, atau dengan membakarnya, ya itu dibolehkan. Ya, dan ini disebutkan juga misalkan oleh Zakaria Al-Ansari dalam Asna Al-Matalib, ya, beliau mengutip satu pendapat dari Izzuddin ya yang memang menjelaskan bahwa apa namanya tidak dimakruhkan, artinya dibolehkan membakar Al-Quran itu jika memang tujuannya untuk hifzul Quran, menjaga Al-Quran. Dan tadi saya sebutkan pembakaran Al-Quran itu juga dilakukan oleh Sayyidina Utsman, dan itu dapat difahami kenapa beliau membakar Al-Quran untuk tujuan yang mulia. Dan karena itu jangan sampai kemudian Al-Quran itu berada dalam posisi yang tidak terhormat. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz. Jazakumullah khairan panitia. Mohon maaf waktunya sebetulnya sudah habis ya. Baik, minta doanya Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, saya doakan atau saya pemimpin doa, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan min ahlil Quran dan dijadikan turunan-keturunan kita juga ahlul Quran, dan mudah-mudahan Allah datangkan Al-Quran itu sebagai syafi'an lana, ya, menjadi pemohon syafaat bagi kita. Mudah-mudahan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran adalah yang pertama kali datang menemui kita dan menjadi penghalang cahaya mentari yang begitu dekat atas kepala kita, ya, dan itulah di antara keutamaan bagi para sahabat Al-Quran. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannina al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi sam'ina wa absarina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah selesai kajian kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakallah Ustaz, jazakumullah jamaah sekalian. Terakhir dari kami, semoga kita tutup dengan kafaratul doa kafaratul majelis. Subhanallah. Waalaikumsalam. Salam, jazakumullah khairan, sehat selalu Bapak Ibu. Jazakallah khairan. Ini ada kertas yang ada kucing sama anak